Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 9. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kita berhenti sebentar. Di sini ada nun bertasydid. Ini perlu kita tekankan bahwa nun bertasydid ini harus kita baca dengan dengungan, 100% dengung. Inna, seperti itu. Inna, jadi tidak sekedar innal ladina kan itu dengung tapi tidak 100%. Ya, berapa persen itu? 10%-nya mungkin ya. Innal ladina ada dengung tapi sedikit sekali. Jadi kita ingin menyempurnakan 100%. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ada harokat bendera di sini, kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Sawa'un 'alaihim. Ada tanwin atau dhammatain di sini bertemu dengan huruf ain, maka kita membacanya dengan jelas. Jadi sawa'un 'alaihim, jangan dibaca dengan samar sawa'un 'alaihim atau dengung sawa'un 'alaihim. Jadi harus dibaca dengan jelas. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Mim sukun bertemu hamzah kita baca dengan jelas juga. Jadi sama jelasnya dengan ini. Ini dibaca jelas, ini juga dibaca jelas. 'Alaihim a'anzartahum. Kalau ini nun sukun ya bertemu dengan zal dibacanya dengan samar. A'anzartahum. Jadi harus ada jeda, kita membaca dengan samar. Jangan dibaca dengan cepatnya. A'anzartahum itu kan seakan-akan dibaca dengan jelas. A'anzartahum, enggak ada kesan samarnya. Jadi kita harus membaca samarnya. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, di sini mim sukun bertemu hamzah, sama dengan mim sukun ini juga bertemu hamzah, maka dibaca sama-sama dengan jelas. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ada juga mim sukun bertemu lam, mim sukun bertemu ta. Ini semuanya mim sukun ini dibaca dengan jelas. Kenapa? Salah satu tandanya kalau di Quran Madinah itu sukunnya tertulis. Nah, ini perhatikan di sini ada sukun di atasnya mim, maka mim sukunnya dibaca dengan jelas. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ada nun sukun bertemu zal, ini sama dengan di depannya, dibaca dengan samar. Am lam tunzirhum la yu'minun. Ini juga mim sukun bertemu dengan lam, dibaca dengan jelas. Kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim. Di sini yang perlu dijelaskan mungkin ya, tidak ada. Insyaallah pemirsa ngaji Quran sudah bisa membaca dengan jelas ya, dengan lancar lah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, mim sukun lagi ini bertemu dengan wawu ya, sukunnya tertulis, maka dibaca dengan jelas. Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, mim sukun lagi. Nah, ini
dari tadi mim sukun, ada juga nun sukun ya. Nah, ini juga dibaca dengan jelas. Wa ala sam'ihim. Ada tanda short lam ini artinya al-waslu aula. Al-waslu aula itu artinya lebih baik kita menyambungkan kata sam'ihim ini dengan kata berikutnya. Jadi dengan wa ala absarihim. Ini. Tapi kita boleh berhenti di sini jika memang berniat untuk berhenti di sini itu tidak apa-apa maksudnya. Jadi misalkan kita nggak kuat nafas, wa ala sam'ihim, berhenti nggak kuat nafas, lalu tanpa mengulangi yang di depan kita melanjutkan langsung wa ala absarihim dan seterusnya. Begitu. Jadi kita praktek yang berhenti ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Sini ada harokat bendera sama dengan yang sebelumnya. Di sini juga harokat bendera. Sama-sama dibaca 4 sampai 5 harokat. Bedanya kalau yang di sini harokat bendera berada di tengah-tengah kata, kalau di sini berada di antara dua kata. Nah, terus konsekuensinya apa? Kalau yang ini kalau berada di tengah-tengah kata, maka kata itu harus dibaca sempurna. Jadi harokat benderanya wajib dibaca 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau yang di antara dua kata, di harokat benderanya berada di antara dua kata ini, maka kita boleh membaca terpisah. Misalkan kita menggabungkan ya. Wa ala sam'ihim wa ala, berhenti misalkan. Ini sekedar pembelajaran saja. Tapi kalau nanti ketika kita membaca ya tidak diperkenankan ya tidak baik ya berhenti di wa'ala. Jadi tetap wa'ala absarihim ghishawah seperti itu. Karena ini pembelajaran jadi boleh kita berhenti untuk mengajarkan saja. Kalau kita berhenti di wa'ala maka harokat benderanya tidak berfungsi karena panjang dari la ini tidak digabungkan dengan hamzah. Jadi sejarahnya harokat bendera ini karena panjangnya la di kata ala ini digabungkan dengan hamzah. Kalau tidak digabungkan maka la-nya menjadi dua harokat. Wa ala jadi dua harokat. Kalau digabungkan wa ala absarihim ghishawah. Ada ba sukun di sini harus kita pantulkan. Ada di atasnya ada hamzah sukun. Nah ini. Kalau yang hamzah sukun nggak boleh dipantulkan. Yu'minun nggak boleh ini. Tapi kalau ba ini wajib memang. Ab. Jadi tidak sekedar wa ala abso. Kalau abso kan nggak ada pantulannya. Jadi kita pantulkan 100%. Abso seperti itu. Wa ala absarihim ghishawah. Ada di sini mim sukun lagi bertemu gen, kita baca dengan jelas. Di sini ada tak marbutoh ya, ada tak marbutoh. Ini tak yang berbentuk lubang seperti ini. Ada huruf tak yang terbuka seperti ini, khotamah. Huruf taknya kan terbuka. Ada huruf tak yang seperti ini di belakang, kemudian bentuknya itu seperti huruf H ya. Seperti huruf H ya, berlubang lah gitu ya. Maka ini dibacanya sebagai huruf H kalau kita berhenti. Contoh, wa ala absarihim ghishawah. Jadi wah, jadi menjadi huruf H. Karena kita berhenti di huruf tak marbutoh seperti ini. Kalau kita lanjutkan atau menggabungkan ya ghishawah, ya huruf taknya digabungkan dengan huruf wawu ini, maka huruf taknya kembali sebagaimana huruf tak biasa. Contoh, wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi seperti itu.
Nah, kalau digabungkan maka ini menjadi huruf ta, dan tanwin ataupun dhamatainnya karena bertemu dengan huruf wawu kita masukkan. Ya, kita masukkan tanwin ini kepada huruf wawu disertai dengan dengungan. Ghisyawatu walahum. Jadi jangan sekedar masuk tapi tidak dengung. Contoh, wa ala absarihim ghisyawatu walahum. Nah, ini kan tidak ada dengung. Jadi ada dua yang perlu ditekankan. Pertama, memasukkan tanwin ke wawu. Yang kedua, mendengungkan. Ada dua. Ya. Nah, sebagian orang kan membaca biasanya dimasukkan tanpa dengung. Ya, yang penting masuk gitu. Padahal namanya itu kan idgham bi gunnah. Jadi memasukkan dengan dengungan. Dengungannya ini yang penting. Dan untuk jedanya itu paling sedikit ya 2 harokat ya. Ghisyawatu walahum. Ghisyawatu walahum. Jadi di rongga hidung kita berdengung dulu di kata tu itu ya, baru ke wawu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Walahum adzabun azim. Mim sukun bertemu ain kita baca dengan jelas. Kemudian ada tanwin lagi di sini. Ini juga tanwin nih. Ini tanwin juga bertemu dengan huruf ain. Kalau ini bertemu dengan huruf wawu kita masukkan disertai dengungan 100%. Kalau yang di sini tidak ada dengungan sama sekali. Jadi harus dibaca dengan jelas. Adzabun azim. Jadi dibaca dengan jelas, enggak ada dengungan. Kita lanjutkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Kita berhenti sebentar. Di sini ada wa minan nasi. Ada nun bertasydid. Nah, nun bertasydid ini wajib kita baca dengan dengungan 100%. Sama seperti yang ini. Ghisyawatu walahum, ini 100% dengung. Ini juga 100% dengung. Wa minan, jadi nan baru ke harokat nunnya yaitu fathah. Nas. Jadi kita akan mengucapkan nas setelah dengungannya. Kalau belum berdengung kemudian kita lanjut ke nas, kata nas ini maka tidak sempurna. Contoh, wa minan nasi, wa minan nas, itu kan ada dengung tapi tidak sempurna. Jadi kita maunya itu dengung yang bukan maunya ya, tapi memang tuntunannya gitu ya. Jadi tuntunannya itu adalah mendengung 100%. Ya, minimal itu jeda itu 2 harokat ya. Seperti matobi 2 harokat. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Nah, ini juga sama, nun sukun bertemu ya. Ini posisinya sama dengan tanwin bertemu wawu. Sama, ini dimasukkan, ini juga dimasukkan. Kalau yang ini tanwinnya dimasukkan ke wawu, kalau ini nun sukunnya dimasukkan ke ya. May disertai dengungan, jangan lupa. Nah, kalau tidak dengung kan nanti jadinya may yaqulu, may yaqulu. Jadi selambat apapun bacanya, kalau kita tidak mendengungkan ini maka ini salah. Contoh, wa minan nasi may yaqulu. Nah, ini kan tidak ada dengung. Tidak 100% lah gitu. Maka kita harus membacanya dengung 100%. May yaqulu amanna. Nah, ini nun bertasydid. Nun bertasydid sama-sama. Maka kita baca juga dengung. Jadi sebenarnya baca Quran itu kan mudah ya. Dengung, samar, jelas. Dengung, samar, jelas. Ya gitu-gitu aja, muter-muter di yang seperti itu. Ada panjang pendek seperti itu. Jadi kita tinggal mengikuti aturannya saja. Kalau sudah terbiasa nanti juga bisa lancar membaca Al-Quran. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir.
ini tidak perlu dijelaskan, mungkin sudah bisa baca ya. Kita ulangi dari wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Perhatikan di sini ada mim sukun ini. Wa ma hum mim sukun. Kemudian yang sebelumnya ada mim sukun yang tertulis. Nah, ini di atasnya. Perhatikan. Ini wa ma hum, ini mim sukun, ya, sukunnya tidak tertulis. Kalau yang di atasnya walahum, mim sukun, sukunnya tertulis. Apa bedanya? Kalau sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Walahum adzabun adzim, seperti itu. Dibaca dengan jelas ini. Walahum adzab. Kalau yang di sini mim sukunnya tidak dibaca dengan jelas karena tidak tertulis sukunnya. Wa ma hum bimu'minin. Jadi kalau dibaca tidak jelas maksudnya apa? Yaitu dibaca dengan samar. Wa ma hum bimu'minin. Nah, ini mohon maaf, ini turun hujan jadi agak kurang jelas mungkin suaranya. Kita lanjutkan sampai ayat 9. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Nah, insyaallah di sini sudah bisa baca semuanya. Kita lanjutkan, ulangi dari walladzina. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa. Nah, perhatikan di sini ada tanda lingkaran kecil, bulatan kecil di atasnya alif. Ini menandakan bahwa alifnya ini tidak terbaca panjang, sudah tidak dibaca panjang. Jadi cukup panjangnya di huruf wawuhnya. Jadi di atasnya wawu ini ada sukun tapi tidak tertulis sukunnya, tapi tetap ini namanya wawu sukun. Kemudian di sini ada alif. Alifnya ini karena di atasnya ada bulatan kecil, jadi tidak dibaca panjang. Jadi kita panjangnya tetap ke wawu 2 harokat. Jangan nanti wawu 2 harokat, alif 2 harokat, jadinya 4 harokat. Ya enggak gitu. Tetap 2 harokat wawu, alifnya tidak dibaca panjang karena di atasnya ada bulatan kecil. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa. Jadi kalau kita nggak kuat berhenti di illa. Nah, pertanyaannya, loh ini kan ada harokat bendera, kenapa tidak panjang illa seperti itu? Jawabannya karena kita tidak menggabungkan panjang dari la dengan hamzah. Jadi berhentinya di illam, ini 2 harokat. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi di sini ada harokat bendera yang akan berfungsi ketika kita menggabungkan panjangnya lam dengan hamzah. Kalau tidak maka dia akan kembali menjadi 2 harokat. Illa anfusahum. Nah, seperti itu. Jadi kita panjangkan 4 sampai 5 harokat karena menggabungkan dengan hamzah. Kalau tidak menjadi 2 harokat. Ada nun sukun di sini bertemu fa, kita baca dengan samar. Anfusahum. Kemudian mim sukun. Nah, yang tadi dijelaskan kalau mim sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik, kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran, tapi sebelum ditutup mari kita baca satu kali bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum ditutup ada satu yang perlu ditekankan di sini. Misalkan kita berhenti misalkan kita membaca illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi jangan sampai kita mengambil nafas di sini. Misalkan ya, ngambil nafas karena nggak kuat, kemudian ngambil nafas langsung dilanjutkan. Kalau mau ngambil nafas ya berhenti, diulangi dari depan. Ya kita praktek ya, yang berhenti ya ngambil nafas. Illa anfusahum, berhenti ngambil nafas. Ya ngambil nafas biar apa? Biar kuat sampai di sini. Tapi ulangi lagi dari sini. Kalau kita berhenti di sini ngambil nafas, illa anfusahum, ambil nafas, wa ma hum. Nah, ini kan tidak baik. Jadi tidak boleh ngambil nafas di pertengahan seperti ini. Apalagi di pertengahan kata, ini jangan. Jadi diulangi ngambil nafas agar kuat. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.